Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Maaf ya kalau beberapa hari ini aku kayak nggak aktif gitu di YouTube, itu karena aku lagi sibuk banget. Terus kalau boleh curhat kepada teman-teman, aku sekarang ini lagi dalam kayak perenungan gitu. Apa sih konten yang akan aku buat, dan kalau bisa konten itu memberkati orang. Nah, jadi aku kayak dapat sesuatu nih dari Tuhan, mau kayaknya Tuhan nyuruh aku mau kasih konten, dan mudah-mudahan sangat bermanfaat buat teman-teman, apalagi yang mempunyai anak kecil. Ini adalah ponakan saya, jadi aku akan membacakan ayat Alkitab dalam satu hari itu. Aku biasa baca Alkitab itu satu hari satu pasal, supaya tidak terlalu membebani, karena saya juga kan kerja gitu. Jadi, dan supaya jangan asal dibaca, jadi bisa kayak diterangkan sedikit. Nah, kali ini aku mau buat konten barangkali berguna buat ibu-ibu atau orang tua yang supaya bisa supaya bisa menjabarkan dengan cara sesederhana mungkin isi Alkitab kepada anak-anak. Jadi ikutin terus channel saya, semoga bermanfaat buat kalian. Nah, untuk kali ini, untuk malam ini kita start. Sebenarnya saya sudah pembacaan Alkitab udah berapa kali ya, karena kebetulan dari gereja saya juga ada melakukan rutinitas lah untuk pembacaan Alkitab. Dan kali ini aku akan memulai dari Perjanjian Lama. Jadi aku akan coba menerangkan sesederhana mungkin kepada anak-anak. Oke. Dengan bahasa kita, anak-anak mungkin lebih cepat menangkap. Oke, kita mulai dari Injil Matius. Untuk malam ini kita pasal 1 ya. Pasal 1. Dengar ya, Boru? Siap? Siap. Oke, Tante baca ya. Ini Guru dengar ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub. Dengar ya, Guru. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Jerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia. Dengar sini, Guru. Abia memperanakkan Asa. Nah, ini silsilah opung-opung kita dari dulu sebelum lahir Tuhan Yesus ya. Dengarkan ya, Guru. Ini nenek moyang kita semua. Mereka lah yang memperanakkan Yesus itu nanti ya, Guru. Ya. Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Dengar ya, Guru, harus diserap ya sayang. Yekhonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim. Ngantuk ya. Eliakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akhim, Akhim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub. Udah sampai ke Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi mulai dari Abraham itu bapak kita semua orang Kristen. Itulah opung kita dari dulu-dulunya sampai dilahirkannya lah anaknya, cucunya, karena
dia anaknya kan beranak lagi sampailah ke Yusuf. Terus Yusuflah suami Bunda Maria, dilahirkannya lah Yesus. Ya sayang? Nah, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Nggak boleh sambil tidur nanti ya. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, sedikit lagi. Oke? Dari Abraham tadi sampai ke Daud, sampailah ke Yesus Kristus yang telah lahir semalam yang kita rayakan. Ya baru, sayang. Nah, ini sedikit lagi ya. Enggak, ini udah sampai sini. Ini kelahiran Yesus Kristus. Itulah pas Natal itu. Dengarkan ya ceritanya ya. Oke. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Dengarlah ceritanya ya. Pada waktu sambil dengar kayak gini kok. Iya. Tapi dengarkan ya, Bro. Pada waktu Maria, Bunda Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf. Dua. Ya. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, sebelum Yusuf tadi, Bapak Yesus itu menikah sama Bunda Maria, udah hamil ternyata Bunda Maria, tapi itu dikasih Tuhan Roh Kudus. Nah, Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anakku, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, dibilang Yesuslah, nanti kau akan melahirkan Bunda Maria ya, namanya nanti Yesus, dibilang kayak gitu kan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, bisa pembacaannya. Pokoknya kan dari opung kita Abraham tadi sampai ke Yusuf itu, menikahlah Yusuf dengan Maria, lahirlah Yesus kita yang kita rayakan semalam. Nah, sampai situ ya, baru besok kita lanjut lagi. Halo teman-teman. Nah, untuk teman-teman sekalian, membaca Alkitab itu dengan mengeluarkan suara itu sangat penting dan itu akan terekam di alam sadar kita. Dan gini deh, dijamin kalau teman-teman bisa membaca Alkitab setiap hari dan menjabarkannya dengan hal-hal dengan bahasa yang sederhana kepada anak-anak, pasti otaknya itu akan menangkap. Karena gini, misalkan kita kan ngomongin entah si A hari ini, kalau kita ngomongin itu terus dan anak-anak itu sangat menyerap, besok pun dia pasti ingat. Nah, sama dengan Alkitab. Jadi bunda-bunda yang di rumah boleh ya diajari anaknya baca Alkitab dengan hal yang sederhana. Oke, terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga kepada teman-teman. Dan jangan lupa ditonton sampai habis ya. Iya. Ayo saling mendukung. Dadah. Kalau ada kekurangan maaf ya. Kita saling mengingatkan dengan baik, dengan sopan. Love you, Tuhan memberkati. Dadah.